Mari sekarang kita lihat cara membuat kurva titrasi pembentukan kompleks. Ya. Kita ambil contoh titrasi 25 ml magnesium 0,01 molar dengan EDTA 0,01 molar pada pH 10. Ya. Jadi reaksi titrasinya seperti ini. Nah, untuk melakukan perhitungan, kita harus mencari nilai tetapan pembentukan kompleks kondisional, ya, yaitu alfa 4 dikali Kf. Pada pH 10, nilai alfa 4 itu adalah 0,35. Ya. Tinggal kita kalikan dengan nilai Kf, kita dapat nilai 1,71 kali 10 pangkat 8. Ya. Jadi nilai tetapan kesetimbangan reaksi titrasinya pada pH 10 itu lebih besar dari 10 pangkat 8. Jadi bisa kita anggap reaksinya berlangsung sempurna. Karena reaksinya 1:1, maka pada titik ekivalen jumlah mol Mg2+ sama dengan jumlah mol EDTA. Ya. Jadi berlaku persamaan ini pada titik ekivalen. Ya. Karena jumlah mol itu adalah molaritas kali volume, ya, maka kita bisa tentukan berapa volume EDTA pada titik ekivalen, ya, yaitu molaritas Mg2+ awalnya, ya, dikali volume awal Mg2+ dibagi dengan molaritas EDTA. Ya, Anda tinggal masukkan angka-angka ini, ya. Kita dapatkan volume titik ekivalennya 25 ml. Ya. Artinya apa? Ketika penambahan EDTA masih lebih kecil dari 25 ml, maka di dalam larutan ada kelebihan ion Mg2+. Setelah penambahan EDTA di atas 25 ml, maka di dalam larutan justru EDTA yang ada dalam keadaan berlebih. Oke? Nah, sekarang kita dengan gampang menghitung berapa nilai PMG. Ya, PMG itu adalah minus loh konsentrasi Mg. Ya. Sebelum kita tambahkan EDTA. Ya. Karena sebelum ditambahkan EDTA, konsentrasi Mg2+-nya adalah 0,01 molar, maka PMG itu adalah 2. Ya. Ingat, P kecil ini artinya minus loh. Ya. Karena kurva titrasi yang akan kita buat itu adalah kurva antara PMG dengan volume EDTA yang ditambahkan. Jadi PMG-nya sebagai sumbu tegak dan volume EDTA yang ditambahkan sebagai sumbu horizontal. Oke? Ketika EDTA yang ditambahkan itu 10 ml, maka konsentrasi Mg2+ di dalam larutan akan berkurang karena sebagian dari Mg2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA. Nah, berapa konsentrasi Mg2+ yang tersisa di dalam larutan? Ya, tentu saja mol awal EDTA, ya, dikurangi dengan mol EDTA, mol awal magnesium dikurangi dengan mol EDTA yang ditambahkan dibagi volume totalnya. Ya, volume Mg awal ditambah volume EDTA yang ditambahkan. Ya, kita tinggal masukkan saja karena konsentrasi awal dari Mg2+ itu adalah 0,01 molar. Ya, volume awalnya 25 mili. Dikurangi dengan jumlah mol EDTA yang ditambahkan, yaitu 0,01 molar kali 10 mili. Dibagi dengan volume total, yaitu volume magnesium awalnya 25 dan volume EDTA yang ditambahkan 10 mili. Ya. Kalau kita hitung, konsentrasi Mg2+-nya adalah 0,043 molar. Jadi nilai PMG-nya adalah 2,36. Nah, pada titik ekivalen, ya, mol awal Mg2+
sama dengan mol EDTA yang ditambahkan. Ya. Jadi Mg2 plus tepat bereaksi dengan seluruh EDTA yang ditambahkan. Oleh karena itu, jumlah mol kompleks yang terbentuk itu sama dengan mol awal dari Mg2 plus. Ya. Dengan asumsi reaksi berlangsung sempurna. Ya. Karena itu adalah salah satu syarat sebuah reaksi bisa digunakan sebagai reaksi titrasi. Jadi berapa konsentrasi Mg2 plus yang terbentuk, Mgy2 minus yang terbentuk? Yaitu mol awal Mg2 plus dibagi dengan volume total. Ya, yaitu molaritas Mg kali volume Mg ya, dibagi dengan volume total. Kita masukkan angka-angkanya. Ya, ini. Maka kita dapatkan konsentrasi Mgy2 minus pada titik ekivalen adalah 0,05 molar. Ya. Nah, tetapi kita tahu ya, reaksi itu tidak ada yang berlangsung 100%. Ya. Tetapi reaksi itu bisa berlangsung 99,999%. Ya. Jadi sebenarnya masih ada sebagian dari Mg2 plus yang tersisa di dalam larutan. Ya. Jadi kalau konsentrasi Mg2 plus yang tersisa di dalam larutan kita misalkan X, maka konsentrasi Mgy2 minus pada kesetimbangan itu adalah 0,005 dikurang X. Ya. Maka nilai Kf aksennya adalah 0,005 kurang X dibagi X itu adalah konsentrasi Mg2 plus, dan tentu saja konsentrasi EDTA yang tersisa di dalam larutan adalah X, ya, karena Mg dan EDTA itu 1:1. Ya. Nah, ini adalah ekspresi dari tetapan kesetimbangan kondisional. Kalau kita asumsikan X itu jauh lebih kecil daripada 0,005, ya, kita menghitungnya jadi mudah. Ya, jadi 0,005 dibagi X kuadrat sama dengan 1,71 kali 10 pangkat 8. Maka X-nya bisa kita hitung ya, 5,41 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kalau konsentrasi Mg2 plusnya sekian, maka nilai PMG-nya adalah 5,27. Ya. Sekarang mari kita lihat kondisi setelah titik ekivalen. Ya. Kita ambil contoh pada saat penambahan 35 ml EDTA. Ya, pada saat ini konsentrasi EDTA di dalam larutan berlebih. Nah, berapa kelebihan EDTA di dalam larutan? Ya. Jadi konsentrasi EDTA pada saat ini adalah mol EDTA dikurangi mol awal dari magnesium dibagi dengan volume total. Ya. Jadi mol EDTA adalah konsentrasi EDTA dikali volumenya, ya 0,01 dikali 35, dikurangi jumlah mol awal dari ion magnesium, yaitu konsentrasinya 0,01 molar dikali 25 mili, dibagi dengan volume total. Ya. Kita dapatkan konsentrasi EDTA saat ini adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, berapa sekarang konsentrasi kompleks magnesium EDTA? Ya, jumlah mol kompleks yang terbentuk itu sama dengan jumlah mol awal Mg2+. Ya, tentu tinggal dibagi saja dengan volume totalnya sekarang. Jadi mol awalnya adalah molaritas Mg dikali volume Mg dibagi volume Mg ditambah volume EDTA. Jadi sekarang volume totalnya menjadi 25 ditambah 35. Ya. Mol Mgy2 minus tetap. Ya. Tinggal kita bagi, kita dapatkan konsentrasi Mgy2 minus adalah 0,0042 molar.
Nah, sekarang angka-angka ini kita masukkan ke dalam ekspresi tetapan kesetimbangan kondisional, ya. MgY2 minus, ya. Kalau reaksinya berlangsung 100%, konsentrasinya 0,0042. Tapi karena masih ada Mg2 plus yang tersisa, maka konsentrasi MgY2 minus dalam kesetimbangan, ya, terus 0,0042 dikurangi X, ya, dibagi konsentrasi Mg2 plus, yaitu X, dan konsentrasi EDTA-nya sudah kita hitung tadi adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 3. Ya, itu sama dengan nilai tetapan kesetimbangannya. Ya. Sekali lagi, dengan asumsi X itu jauh lebih kecil dari 0,0042, ya, maka kita dengan mudah bisa menghitung nilai X, yaitu sama dengan konsentrasi Mg2+, ya, sama dengan 1,47 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Sehingga nilai PMG-nya adalah 7,83. Ya. Jadi ini adalah konsentrasi Mg setelah titik ekivalen, yaitu pada penambahan 35 ml EDTA. Kalau kita coba hitung nilai PMG pada volume-volume yang lain, ya, pada volume penambahan EDTA yang lain, ya, dengan cara yang sudah dijelaskan, ya, untuk sebelum titik ekivalen, pada titik ekivalen dan sesudah titik ekivalen, ya, kita akan dapatkan nilai-nilai ini. Ya. Jadi kita sudah hitung pada volume EDTA, ya, penambahan EDTA 10 mili, 25 mili, dan 35 ml. Ya, untuk volume yang lain perhitungannya sama. Ya. Anda hanya harus tahu apakah saat itu sebelum titik ekivalen, pada titik ekivalen, atau sesudah titik ekivalen. Ya. Kalau kita buat kurva titrasi, ya, yaitu antara PMG, yaitu minus log Mg2 plus dengan volume EDTA yang ditambahkan, kita akan dapatkan kurva titrasi seperti ini. Ya. Jadi mirip dengan kurva titrasi asam basa, ya, berbentuk sigmoidal. Hanya saja sumbu tegaknya bukan pH tetapi PMG, yaitu minus log konsentrasi ion yang dititrasi. Ya. Jadi begitu kira-kira cara untuk menghitung nilai PMG dan membuat kurva titrasinya pada pH 10.